Oke, selamat datang di podcast Kristiase. Pasti teman-teman kaget kenapa saya yang jadi host hari ini. Kenapa Tasya takut jadi host? Kenapa Ziko takut jadi host? Kenapa Tia takut jadi host? Karena apa teman-teman? Karena tamunya seram. Kenapa seram teman-teman? Karena kita kedatangan 3 orang senior friend. Ya mungkin yang dari yang paling tua dulu bisa perkenalkan diri, siapa tahu ada yang paling kenal tua. kan? Tua umur apa tua? Yang dituakan, Bapak pernah tua. Kalau tua umur dia ya, tua umur ya. Kalau ini Tua umur tapi wajah saya paling Paling tua juga. Bang Jul. Ayo, silakan Oh, iya. perkenalkan diri. Ya nama Ferry. Ya. Jangan grogi Kak, jangan grogi. Siapa tahu banyak wanita-wanita cantik yang menonton. Betul. Ya pasti banyak sih yang Aminkan, kita aminkan ya teman-teman ya. Siapa Diaminkan. tahu dengan ikut podcast ini. ya. 1, 2, 3 open the door. Siapa tahu ada berkat Open Tuhan the- kan, kita nggak tahu berkat Tuhan itu di mana kan. Oh ya. Kenal. Oh ya, nama saya Ferry Alexander. Usia Umur Dituakan. ya kepala 3 lah, udah nggak usah dihitung. Aku aja udah kepala 3. Kepala 3 semua. waktu di Kristiase terakhir menjadi apa? Tahun berapa? Oh iya, terakhir kayaknya itu pelayanannya ini Temuraya 8 ya? Ya TR8. Temuraya 8. Waktu TR8 Kak Ferry jadi si Akong. Bukan, waktu itu Temuraya 8 tuh 8 apa 9 ya? Aku 8. lupa. Kita satu kamar kan di WN. Yang bajunya ini kan? Ya, yang bajunya ini. Bajunya ini. Belum, jangan lu cerita bang. Kak, gini Oh iya, dulu, maksudnya ya, perkenalan belum dulu. tadi ditanyain terakhir. Terlalu dalam nanti. Nggak jadi Pakai kita baju. bahas yang kan. Pokoknya ini jadi leader, Community leader. Community leader. Community leader. Itu yang terakhir, itu tahun berapa ya? Lupa. Jadi ketua umum tahun berapa tuh Kak? Oh, kalau ketua umum 2008. 2008 ya? 2008. 2008 ada teman-teman yang sudah lahir, yang belum lahir? Ada. Itu sebelum Masehi itu. 2008 sebelum Masehi itu teman-teman. Jadi waktu itu Raja Herodes masih bayi. Oke, Kak Ferry sudah kenalan, lanjut di sampingnya siapa namanya? Saya dari bumi paling timur di Bali. Saya juga. Sama kampung. Sama, dulu dia waduh, tak tenang tendang tuh. Kenalan dulu bang, jangan cerita dulu. Nanti pada nggak tahu kan siapa. Udahlah. Biasanya dipanggil Bang Jo. Nama lengkap Yosepa Maruli Oka. Umur ya masih serasa 17 tahun. Ini kepala 3, belakangnya 6. Jadi Bang Jo ini teman-teman, Bang Jo kan satu jemaat sama aku di Pilia. Jadi waktu aku kecil, waktu masih TK tuh dia yang ngempu-ngempu saya. Yang ngempu masih muda gini loh. Malah lebih tua. Oke, Bang Jo udah, lanjut samping saya siapa? Ketua umum tahun berapa? Oh iya, ketua umum tahun berapa Kak? Tahun berapa tuh ya? 2010. 2010 setelahnya Ferry. 2010 ya. Jadi Saya meneruskan tongkat dari Bapak Ferry yang kami tuakan. ya. Jadi waktu Bang Jo jadi ketua umum itu waktu Cornelius de Houtman itu baru sampai di Indonesia. Halo, nama saya Pras. Dipanggilnya juga biasanya Pras. Umur yang pasti di bawahnya Kak Ferry, di bawahnya Bang Jo. Kepala 3. Kepala 3 juga. Ketua umum tahun 2014. Oke, jadi ketiga orang-orang sepuh-sepuh ini sudah perkenalkan diri. Mungkin aku bakal tanya dulu yang pertama, Kak Ferry dulu deh. Kenapa sampai memulai jadi aktivis lah di Kristiase pada zaman itu? Awalnya sih sebenarnya dari 2006, tapi sebelum itu sih saya nggak pernah jadi pengurus. 2006 nih baju ya. Ini di bajunya 2006, kebetulan ini kegiatan 2006. Wes. 2006 masih ketua 2. Masih cukup Ya. banget. Oh, awalnya gini sebenarnya, saya nggak pernah jadi pengurus jemaat, nggak pernah. Pengurus wilayah juga enggak. Tapi seneng ikut-ikut aja kegiatan. Terus ditarik sama teman-teman di wilayah.
Bandung Selatan. Kalau nggak salah itu zaman-zamannya beli Agus Ariesta, Kak Umbu di Bandung Selatan. Jadi sering ikut kegiatan aja. Habis itu waktu itu ketuanya Mbok Sri. Nah, Mbok Sri itu dosen di Undira sekarang. Beliau ketua Bandung Selatan saya ingat waktu itu. Terus karena saya sering ikut-ikut begitu, sekali waktu saya kiprah pertama saya di pusat itu ikut panitia Temuraya 2. Temuraya 2 itu yang tahun ini Temuraya 10 berarti udah 8 kali 2 16 tahun yang lalu ya. kurang lebih Bang ya. Temuraya 1 jadi peserta, Temuraya 2 dia ditarik dari panitia. Anda ngebocorin Temuraya 2 tuh 16 tahun, ketahuan dong Anda semua. Ya kan dia ibarat dia ngitung terserah aja sih dia Tahu lah umurnya lah. Tahu lah umurnya berapa ya? Secara di ADRT secara pemuda itu umurnya berapa kan? Sekurang-kurangnya 16 tahun atau sudah CD. 16. Kan itu bunyinya 16 tahun atau sudah CD kan. Ya, berarti berharapnya atau sudah CD-nya. Iya. Abis itu karena waktu itu di Temuraya 2 tuh di Blimbing Sari, terus diajakin sama Bliman Dodi dari band Basi itu yang dulu megang outbound biasanya. Nah, seikut itu sukses acaranya di Blimbing Sari 2006 kandidat jadi ketua panitia kongres. Kongresnya itu kongres ke-6 kalau nggak salah, apa ke-5 Di Budok itu ya? Masih di 2006 Hotel Dianapura di Seminyak. Iya. Nah di situ udah terus kepilih jadi ketua 2 tahun 2006 sampai 2008, terus 2008 ya kepilih lagi jadi ketua umum. Aku dengar waktu Kak Ferry kepilih jadi ketua umum kan ada yang unik tuh Pras. Ini paling unik nih, paling unik. Sampai hari ini tuh belum ada nih. Jadi dia itu one and only. Dia itu tidak ada di lokasi kongres, tapi dia terpilih jadi ketua umum. Nah ini satu-satunya yang unik. Jadi Ya. kalau mau jadi ketua umum berikutnya jangan datang di kongres. Bukan gitu sih ceritanya. Jadi gini dulu ya. Kenapa tuh coba. Saya yakin dulu pun sekarang pun teman-teman pengurus pusat yang inti tuh solid ya. Kita juga gitu dulu. Nah, waktu itu ketua umumnya Blian Esming, ketua satunya Almarhum ya? Ya almarhum Blian Esming, kemudian ketua satunya beli Ray Eskeno, dia di Jakarta sekarang. Terus saya ketua 2. Itu hampir tiap minggu kita ketemu bertiga doang tanpa yang lain. Kadang sambil makan sate terus kita bahas sesuatu. Memang sih waktu itu waktu peralihan dari Blianes itu udah dibilang Ferry kamu harus maju lagi. Ya saya juga ngerasa beban waktu itu karena gimana ya, ngerasa bakalan ditinggal sama kakak-kakak ini karena beliau senior sekali, jauh umurnya. Tapi ya dengan meyakinkan diri juga teman-teman yakinin ya Fer kamu karena beberapa calon kan tetap dari pengurus pusat, beli David di Kerobokan dan semua. Waktu itu saya sakit DB jujur aja. Jadi waktu preparation di Budok waktu itu kongresnya saya ada kok, cuma datang terus pulang. Tapi di hari pertama maksudnya datangnya. Oh iya kan 2 hari. Di hari pertama ya. Terus saya pulang karena saya DB. Demam berdarah waktu itu. Grogi mau pemilihan. Udah celap. Habis itu Demam panggung sebenarnya. Demam panggung. Tapi nggak ada panggung waktu itu, Budoknya belum ada panggung. Gereja baru. Visi misi apa ya? Aduh sakit dah. Habis itu nggak tahu ya karena nama kan sudah masuk dan lain sebagainya. Ya udah pemilihan suara itu terjadi begitu saja dan saya masih lagi di kasur gini terus sekitar jam 8 apa jam 9 malam gitu lupa. Ferry suaranya terbanyak gitu. Akhirnya Makin sakit. apa ya udah sakit. Tapi ya kita pelayanan ya waktu itu orientasi kita nggak ada apa-apa, menorientasinya ya udah senang sakit pokoknya campur aduk udah apa nih ngapain ya sekarang. Akhirnya sampai sekarang tuh kayak jadi fenomena alam kita Unik ya berapa kali sepanjang sejarah tuh. ya tahu ya kalau dihukum gimana ya, boleh nggak sebenarnya sih nggak boleh ya sebenarnya aja sih boleh aja ya. Nggak ada yang mengatur. Ya nggak ada yang mengatur. Oh gitu ya, itu udah makanya Kita pakai nggak asas ada yang legalitas tempat. kalau dihukum. Orangnya nggak ada tapi dipilih ya tapi ya Tuhan jalannya ya akhirnya jalan aja Artinya kan memang Tuhan pengennya kayak gitu. ya yang penting kita Amin, saudara. Akhirnya dipakai sampai sekarang pun masih tetap aktif. amin Bantu-bantu di Kristiase kan. bantu aja Ya. Bang Jo ini apa ya? Waktu aku masih simpi kayaknya waktu itu Bang Jo jadi ketua umum, aku kayak kaget.
masa Bang Ju orang dari Karangasem bisa jadi ketua umum? Karena gini loh, keadaannya pada saat waktu zamannya Bang Ju kan tidak segampang sekarang untuk main sosial media, kenalan satu sama lain antar kabupaten, antar gereja. Aku waktu itu ikut kongresnya waktu beli Didit kayaknya, yang beli Didit Kak Bagus Nio sama Kipras ya? Ya. Waktu itu aku datang waktu itu Bang Ju kayaknya waktu kongres itu Di MBM. Di MBM waktu itu Bang Ju dicalonkan, cuman Bang Ju maju ke depan ngomong nggak mau lanjut gitu ya. Habis itu, wih kok keren Bang Ju ya gitu, wih gagah sih kayak gitu. Itu gimana Bang? Kok bisa dari Karangasem kayak gitu tiba-tiba jadi? Waktu itu juga nggak apa ya, nggak ada nggak ada kepikiran mau jadi ketua atau apa, nggak ada. Yang penting ikut panitia kan dari Temuraya 1 ya, udah ikut Notalayan, cuma Temuraya 2 aja nggak ikutan karena waktu itu masih kerja Singapura. Baru Temuraya selanjutnya ikut terus gitu. Mungkin karena intinya sih motivasinya ya pengen pelayanan. Jadi waktu itu sebenarnya jadi momentum waktu itu kita punya namanya komunitas utama PBS, Persekutuan Babi Sejahtera. Babi Sejahtera yang ada beli gini. Ada, nah di situ motor-motornya itu kebetulan memang mungkin udah dikenal sama teman-teman di wilayah. Tapi sebenarnya nggak ada promosi apa-apa sih. Cuma kita waktu itu memang kongres nih. Yang kita cari waktu itu ya habis kongres jam 2 pagi itu kita mesti makan babi guling selingsing. Oh iya waktu itu bukanya masih subuh-subuh. Bukanya Selingsing belum sebagus sekarang kan. Nah, pokoknya moto kita pokoknya kongres kita mau cari makan enak. Gitu. Makan enak kita kumpul, apa ini? Kita buat PBS ya pesan Babi Sejahtera. Gitu. Ada Momon, ada Didi Cimot, ada Eka Wahyu gitu gini. Jadi kita punya ya kayak mau beli John Swarcito. Nah, kita punya masing-masing gitu. Cuman pas pemilihan biasa kan dulu kan dipilihnya kan per wilayah siapa kandidatnya gitu. Nah, kandidatnya siapa. Nah, kebetulan nama saya disebut Bang Jo ke depan. Nah, pas maju ke depan itu si Made Risma Wijaya, si Cimot itu dia sok kayak saya itu selebritis, dia foto-foto terus ulang sampai ketawa waktu itu ngapain sih kita gitu. Tapi memang waktu itu sih ya nggak tahu sih kenapa dia mungkin dipilihnya. Cuma waktu itu saya ingat moto saya waktu itu saya ngambil nyontek dari motonya Fanta ya, berbagi ceria di mana saja. Iya. Kalau masih punya notulen kongres itu pasti ingat. Berbagi ceria sama kerjaannya. Pokoknya Coca-Cola ada. Ingat Coca-Cola, ingat Bang Jo tuh pada periode itu. Dulu Bang Jo tuh mobilnya Coca-Cola lu, Avanza lu apa Senior. Ya makanya jadi panitia pasti kebagian si transportasi. Karena udah pasti dapat mobil gratis, bensin aman, aku ya udah aman. Ya jadi waspadalah kalian yang punya mobil yang ingin jadi panitia karena pasti jadi si transportasi kayak saya. Baru kemudian pas kongres selanjutnya yang kepilih Didit waktu itu Ferry ada di ruangan, jadi sebelum mimpin renungan Kak Ferry, aku ingat dong mimpin renungan deh. Malam. Cuma waktu itu kebetulan karena tahun kedua saya menjabat itu bapak saya meninggal, almarhum. Jadi puji Tuhan saya punya teman yang tim yang suportif ya dari tim dari BPH, ada Didit sama Adrian. Mereka mengcover saya ketika saya lagi terpuruk banget. Terus pemilihan selanjutnya memang sih ternyata orang mesti mikir udah jalan satu periode pasti lanjut ke periode selanjutnya kan seperti itu. Nah pas kongres itu kayaknya juga emang semua berpikiran seperti itu gininya. Cuman waktu itu saya merasa terbeban karena antara membagi antara keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Nah waktu itu saya mungkin lebih memilih ke keluarga karena waktu itu kan pasti kalau jadi ketua itu pasti bakal keliling kan tiap minggu nggak pernah lagi menjadi milik jemaatnya. Tidak pernah gereja di gereja sendiri. Tidak pernah jadinya sendiri. Mungkin kalau kita ada mau dicoret nih, beli orangnya kemana? Nggak pernah nyetor apa gitu. Jadi waktu itu berpikiran, jadi pas di ruangan itu kumpul semua doa dari ide segala macam. Terus saya merasa, saya kayak ada ngelihat bayang-bayang bapak saya itu gini, udahlah rawat mama gitu. Akhirnya mereka dalam saya bilang saya mau ngomong keluar bentar. Gitu. Barulah saya ngomong keluar bentar. Saya tahu banyak teman-teman dari mungkin dari Bali Utara juga banyak yang gini. Saya bilang langsung saya minta maaf, nggak bisa lanjut ke pemilihan. Jadi waktu itu akhirnya saya percaya Didit bisa maju, jadi bisa melanjutkan estafet ke pemimpinan untuk Kristiase ke depannya. Gitu. Mantap sekali. Berarti habisnya Bang Jo tuh Kak Didit ya? Ya, Didit. Ya. Didit.
pagerku berbunyi. Didit. Dia sakit ya hari Oh ini. ya, Didit nggak bisa Ya, datang. sakit. Apa sih itu Didit pager Saat berbunyi? mic ini dia Tirit, pagerku berbunyi. Tirit, tirit, begitu bunyinya. Karena punya pager bikin senang, karena bikin resah, karena Lagu lama, nggak tahu. Apa tuh? iklan pager. Umur beda sekali. Jangan nyanyi itu lupa. Sweet martabak. Wah, super tabah. Beda umur memang beda Boleh ya dicek di- teman-teman ya. Boleh dicek di. Apalagi teman-teman editor yang di belakang-belakang tuh mungkin nggak bakal tahu. Awal mula kenapa bisa sampai basah di Kristiase, basah dalam artian sudah kadung kecebur, airnya merasa ketagihan, airnya sampai sekarang pun masih tetap bantu-bantu. Oke, awalnya itu dulu 2007. Jadi aku menganggap tahun 2007 itu adalah titik balik dari kehidupan beriman gitulah. 2007 itu masih SMA waktu itu. Berandal. Nggak naik kelas. Oke. Karena nggak naik kelas, bisa ikut temu raya 3 gitu. Karena kalau naik kelas harusnya training waktu itu. Karena nggak naik kelas, akhirnya dapat libur sebulan, terus ditawarin nih ikut temu raya, ikutlah kegiatan pemuda gitu. Karena pada waktu itu orientasinya cuma cari teman banyak, terus ada naksir-naksir cewek juga gitu. Jadi ya biasa, wajar lah anak SMA pada masanya. Kemudian mulai aktif ikut kegiatan CLC di tahun 2008. Kemudian secara kebetulan di tahun 2009 itu mulai terjun masuk Hamin 2 Temu Raya 4, itu diajak jadi panitia sama Blide Cimot waktu itu koordinator Pubdekdok. Oh ya, Jadi dia Bang Lima. ya, dia panitia itu ngadain nobar di Widisatyo waktu itu, Hamin 2 minggu. Terus aku sama Beli Gurita waktu itu sama Doni juga dari Widisatyo itu iseng datang nonton bareng. Terus ketemulah Blide Cimot gitu. Itu ngobrol-ngobrol sama Blide Cimot. Udah kalian kurekrut jadi Pubdekdok gitu. Oh ya boleh. Pokoknya Hamin 2 minggu direkrut jadi panitia Pubdekdok. Nah disitulah pertama kali terjun di Kristiase itu Temu Raya 4 di Bangli. Itu kita belajar banyak hal di situ. Nggak tahu apalah nggak kenal siapa-siapa juga dulu tuh. Kalau saya sendiri mungkin nggak banyak orang yang tahu karena yang aktif dulu tuh kakakku Victa. Jadi kemana-mana tuh ya adanya Victa, sini adanya Victa, adanya Victa. Ya enggak. Bang Juer. Aku punya nama. Bawa nama besar kakak. Ya orang-orang karena aku juga dulu pas zamannya Bang Jo kan dia tim bidang juga kan di pengurus pusat. Jadi orang-orang taunya adanya Victa gitu. Kemudian 2009 itu pertama kali ikut di kepanitiaan pengurus pusat. Kemudian 2010 juga ikut diajak lagi dari panitia Natal. Kemudian sampai outbound di Belatungan waktu itu. Kemudian 2011 Temu Raya diajak lagi. Nah, kemudian di tahun 2012 saat kongres itu, karena kan dari 2009 udah sering nih diajakin sama teman-teman pusat, jadi sering lah sama teman-teman panitia tuh nongkrong-nongkrong, habis itu kalau ada kegiatan ikut. Nah, kongres 2012 itu tumben nih nggak ada berita nih diajakin panitia wah nggak jadi panitia nih, ya udahlah karena aku tahu kan waktu itu kongres tuh dibatasin yang datang itu Kuota, ya ada kuotanya gitu. Menjelang hari H aku lupa berapa hari sebelumnya itu kalau nggak salah Ferry dah waktu itu yang ngubungin, kamu nggak gini ya, nggak jadi panitia tapi jadi peserta ya dari Nusa Dua gitu. Terus dikasih bahan kongres, ini bahan kongres. Jadi supaya kongres tuh hidup, lebih banyak yang bertanya, banyak yang gini. Jadi ya ini kamu pelajarin bahan lah gitu, dikasih bahan. Karena pas tukang bacot Apaan temen-temen gitu. Ya udah, yang tak kerjain ya itu karena memang komitmen dari pertama kali ikut di kepanitiaan tuh ya apa yang bisa aku kerjain, apa yang bisa aku bantu di Kristiase ya udah aku ikut. Ketika diminta untuk nyari bahan ya udah tak cari bahan dari buku kongres tuh apapun yang bisa ku pertanyakan. Jadi sehingga pada waktu kongres 2012 tuh begitu buka termin angkat tangan, karena bahannya banyak kan, dikasih materi sama panitia pada waktu itu suruh cari materi. real tukang bacot ya. Kemudian masuk pemilihan pada waktu itu sebenarnya memang nggak kepikiran juga dan nggak pernah pengen juga sebenarnya masuk di pengurusan pusat. Cuma pada waktu itu skema kongresnya itu kan disuruh per masing-masing wilayah tuh mengajukan calon harus dua waktu itu. Kemudian di wilayah kota, aku ingat waktu itu ngobrolannya karena si Neo kan dia presidium tuh waktu itu. Iya. Terus wilayah kota, Neo aja gitu. Masa aku sendiri gitu. Waktu itu, siapa nih pada saling tunjuk kan. Terus karena udah yang wilayah-wilayah lain udah pada ngumpul nama,
nggak ada yang mau nih dari wilayah kota. Wah udah itu biar aku ada tak aja gitu nih udah. Udahlah, aku udah di pemilihan itu akhirnya terpilih jadi ketua 2. Kemudian ya berlanjut jalanin aja Didit ketua umumnya waktu itu 2012 dan sama Neo. Karena di pertengahan periode Neo itu melanjutin sekolah ke Surabaya. Kemudian karena Didit sudah 2 periode kan, dia dari periodenya 2010, kemudian 2012 dia periode kedua. Ya pada waktu itu memang pembicaranya ya mirip-mirip lah seperti yang sebelumnya. Memang pengurus pusat tuh pasti mempersiapkan bagaimana nih siapa yang melanjutkan kepemimpinan ini ya. Pada waktu itu ketika ketua satunya memang sudah di luar kota, Didit juga sudah tidak bisa melanjutkan, ya mau nggak mau komitmennya ya udah maju aja deh apapun hasilnya gitu. Dan memang 2014 hasil kongresnya dipercaya jadi ketua umum, ya udah jalan. Akhirnya waktu zamannya kapan aku dapat ketemu Yanto dapat ke Karangasem siang-siang bawa surat, habis itu pulang lagi. Jangan kayaknya. Ya. Waktu itu aku, gini jadi pengurus pusat. Ya memang. Ya keliling. Zaman itu kan dalam artian nggak ada WA. Nggak ada nggak ada line mainnya waktu itu. Iya, maksudnya Instagram pun nggak sebanyak yang make kayak sekarang kan. Ya. Aku pengen nanya apa sih sebenarnya di masa-masa teman-teman semua ini kendala dari masing-masing kepengurusan itu. Coba dari Kak Ferry deh, apa yang paling sulit rasanya? Misalnya Kak Ferry punya gagasan nih pada saat itu, tiba-tiba kok susah ya, apa ya? Mungkin bisa dijelasin ya? Mungkin enggak juga ya, di zamannya Kak Ferry maksudnya. Karena pada zaman itu tuh gimana ya bilang, suasana anak muda tuh nggak seperti sekarang ya. Apa tuh cepet, terus banyak. Kita bisa buat sesuatu yang heboh, acara gitu gede. Jadi kalau dulu tuh kita masih pakemnya kayak kaku gitu, udah diturunkan. Misalnya kayak acara Temu Raya sama Outbound itu CLC itu. Oh ya dulu ya, dulu namanya itu. Dulu Christian Leadership Camp itu bukan format seperti sekarang. Dulu itu camp kerja namanya. Dulu itu camp kerja waktu itu tahun 2007 atau 2006 itu kita camp kerja seperti bangun kita ngedak gereja di Seririt itu kita pemuda dalam waktu 1 hari. Jadi ke sana itu berarti memang kerja nukang. Iya, kerja nukang. Kita juga support gambar waktu itu, kita konsultasi, kita gali dana, kita preparation sampai beli bahan itu kita minta tolong orang situ, gambarnya udah ada. Bolak-balik terus begitu sampai kita deal, dan 1 hari itu kita peserta yang datang itu pagi emang, dan kita kerja ngedak. Jadi waktu-waktu itu kerjaannya tuh nggak heboh gitu. Jadi kayaknya kalau dibilang susah banget itu enggak, tapi mungkin komunikasi ya. Ya pasti. Komunikasi waktu itu belum ada WA udah pasti. Kita by text message waktu itu ya, masih kromatik HP. Mungkin pakai pager gitu ya. SMS yang 350. Ya dulu monokrom dulu ya kita HP. Pakai pager tuh enggak kan? Enggak, pager udah lewat. SMS 350. Kita masih SMS gitu. Oh iya 350 per SMS. Ya, waktu itu masih kayak gitu mungkin 160 karakter. Ya. Ya, maka dan dari jatah itu pulsa kita per minggu cuma 5.000. Ya tapi enggak, dulu beli pulsa 100.000 dulu tetap. Tetap Sultan. Karena nggak ada ya, itu adanya 50 sama 100 doang. Ada 5.000 gak? Karena masih gosong dulu belum ada gesek gitu 100 sama 50 beda doang. zaman, sorry. Nah jadi makanya kita kalau mau info ke wilayah tolong editor. Cek udah. Jadi waktu itu emang mungkin itu aja sih susahnya komunikasi, sehingga kita nggak bisa seperti sekarang. Ya. Komunikasinya nge-blast gitu ya, nggak bisa. Aduh, kalau kita nge-blast tuh sulit banget. Harus pakai surat. Iya, harus pakai surat. Nge-text juga paling ex officio-nya, waktu itu masih ada ex officio. Iya. Jadi ketua-ketua wilayah tuh otomatis langsung di pengurus pusat. Dan ngirim suratnya pun langsung berangkat ke tempat itu ya. Kayak gitulah. Sampai aku ketemu Yanto. Kalau sekarang kan udah ngirim WA aja, surat kan udah formal. Mungkin itu aja. Kalau jujur kalau masalah dana, kita kalau untuk misalnya kayak kan kita dijatahnya dari sinode ya. Kalau itu nggak sulit, tapi kita pernah minus. Kalau minus itu kita pernah. Zaman sebelumnya Kak Ferry itu sampai kita jualan baju, jual kalender itu karena demi menutupi minus itu. Minus dari sebuah kegiatan ya. Seingat Kak Ferry ya, mungkin kalau itu tolong dikoreksi ya. Kas
berupa cash agak banyak itu baru dari zamannya Blianes dan zamannya Kak Ferry. Itulah baru ada uang real yang kita estafetkan baru dari zaman itu. Sisanya tuh pasti habis. Sebelum-sebelum tuh pasti habis bahkan minus. Di Sinode kan ada dana plafon tuh, artinya kita bisa minta Udah fix, maksimal ya. segitu. Itu memang dana plafonnya Subsidi. subsidinya yang mungkin nggak sebesar sekarang. Mungkin. Iya, kalau dulu sih kecil ya, tapi zamannya Afir itu udah kena di 20 juta. Ya, zaman itu udah kena 20 juta. Karena kegiatan tuh cuma ada 2. 10-10 kayak itu. 3 Outbound kali sama di Temu Raya. sama outbound Temu Raya sama Kongres. lah. Ya. Kongres itu aja sih biasanya. Oke. Kalau dari atas ya kebetulan nggak sesulit sekarang ya ekonomi ya. Jadi kita gampang. Nggak sesulit sekarang ya. Kalau sekarang kan kita tahu sih model lagi Kenapa sulit, Kak? Iya. Jadi Sulit ya sekarang ya? Tolong dipotong teman-teman ya karena orang dalam. Jadi tidak elok. Jadi kita maklum ya agak sulit minta uang sekarang ya memang kondisi. Kalau dulu enggak sih, bahkan kita itu kenapa kita zaman itu gampang keluar ya, pemuda pusat tuh kans pelayanan keluar daerahnya tinggi di kancah nasional dan di kancah internasional. Iya loh, sampai Kans kita. waktu zamannya Satria, Dipa sama Advent ke Australia. Iya. Dari zamannya Blianes, dari zamannya Bli David itu sudah Iya, ada. yang aku tahu abis itu Satria dapat ke Jerman itu Iya. karena pemuda. Ya, Acara, ya, mewakili karena pemuda. program itu sebenarnya Program ada kayak sinode, program itu sinode ya, ada program dari Tapi memang diminta ada utusan dari pemuda ya. juga. Ziko, Yosa dan teman-teman lainnya sayang sekali kita tidak bisa Ya, ke Jerman dan ya, ke itu Australia. sedihnya sih di situ kalau yang sekarang ya. Kalau nggak pandemi, Ya, karena situasi harusnya juga sih. kan. Kalau nggak pandemi kan pasti ada aja situasi begitu. Oke teman-teman, jadi di podcast sebelumnya kita kan udah bahas soal cinta-cintaan tuh. Kita sudah bahas cinta-cintaan, pengalaman teman-teman yang sudah kirim di question box itu apa namanya? Aku dapat pacar nih di Temu Raya, aku dapat pacar nih di CLC, aku dapat pacar. Puji Tuhan, saya sudah puji Tuhan CLC atau Temu Raya sudah mempertemukan saya dengan jodoh saya sehingga saya bisa pacaran selama 30 tahun gitu misalnya. Nah, untuk kalian yang sudah mendapatkan pasangan di Temu Raya dan CLC, menikahlah dengan menggunakan jasa MK Entertainment. Kenapa MK Entertainment? Kak Ferry bisa jelaskan. Kenapa Kak Ferry? Kenapa? Karena punya Kak Ferry kan? Kita mewujudkan impian Anda. Saya mau ngebully tapi takut ya. Terus tadi tanya kok kita ownernya salahnya nggak belum. Ya, saya nggak berani nanya. Kak Ferry, aku pengen nanya nih. Kak Ferry kan buat MK Entertainment nih, Sama Kak Pras. sama Kak Pras, sama Kak Mbak Nana, Nana, sama Cepani, Kak sama Pak- Beli Kak Beli Didi. Didit, ya. Nah, nggak capek ngitungin orang aja untuk kawin. Patience ya. Passion. Karena Jadi Mungkin itu tujuan hidupnya dia. bukan maksudnya gini kan kita kebiasaan tuh ngatur. Dulu lahirnya MK tuh juga karena kita mantan pengurus loh. Terima kasih dulu udah bantu nikahan saya. Oh. Mungkin Yosa berikutnya ya, karena Yosa sudah beristiqomah ya. Oke, kita ya oke apa Pak? Jadi Siapa setelah aja? menjadi pengurus pusat ini dia akan Siap, nikah. MK siap membantu. Tinggal kita sesuaikan budget yang Ya, mungkin promo pengurus pusat beda. Siap. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen banget untuk nikahlah menggunakan jasa MK Entertainment. Promo ini dibayar. Jadi buat yang ingin pasang promo, hubungi saya dan teman-teman Kreasi Kreatif dan pasti akan saya sampaikan seperti ini. sponsor ya, kita sponsorin Ya, hari ini ya. sponsor. Kita sponsor. Ini dibayar teman-teman, dibayar ini, nggak gratis. Sip ya. Pertama kali Kreasi Kreatif dapat sponsor. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut tadi obrolan. Tadi kan kita udah soal ngobrol ke Kak Ferry terkait apa namanya, bagaimana keluh kesahnya di kepengurusan. Coba Bang Jo deh, selama menjadi pengurus pusat itu apa sih yang paling bikin kok gini ya? Habis itu yang paling berkesan, yang paling teringat sampai sekarang itu apa? Mungkin bisa jelasin. Yang paling tak inget banget karena emang waktu itu excited banget. Kenapa? Karena ya memang tujuan saya dulu ikut panitia sehingga jadi ketua umum tuh pengen punya jodoh di seiman Kristiase. Nah gitu. Pengen apalagi kan, apalagi kalau ketemu panitia dari bayangan dari Karangasem yang jauh bumi saja di Bongkol gunung. Yang ada tuh cuman adik-adik di bawah udah SD itu nggak mungkin dari jodoh di gereja gitu, di gereja sendiri. Akhirnya ya ikut kepengurusan panitia.
Tapi ya gitu, waduh ditolak terus. 3 kali ditolak, waduh gila. Tapi kita buat namanya Kristiase in Love gitu. Jadi kita buat acara di Bedugul. Jadi itu memang tujuannya untuk, karena waktu itu banyak sekali teman-teman kita yang terutama yang cewek-cewek itu diambil sama gereja seberang, diambil sama Diambil teman-teman tetangga ya. Kita tidak rela. Wah ini apa nih, kok bisa nih diambilnya, kok teman-teman kita nih masih banyak yang jomblo-jomblo nih, kok bisa nggak dapet gitu. Masalah klasik kita lah. Ya gitu. Ya. Masalah klasik. Ya, makanya Kak Ferry sampai sekarang. Oke, nggak jadi. Ya jadi waktu itu dibahas. jadi waktu itu Tapi kita kalau yang buat- mau boleh sih ya. aku udah berhenti loh diterusin. Sabar. Ini Prasda jiwa panitianya masih tinggi sekali. Dia perbaiki di sini padahal udah ada tim di belakang. Mohon maaf ya teman-teman ini. Ya agak- ini sorry, jiwa panitianya Prasnya memang. Ya. Oke, lanjut Bang. Ya. Jadi itu kita buat Kristiase in Love di Bedugul. Itu sebenarnya sih lebih kita buat di area utara karena emang kita Di ingin Kebun dekat- Raya? di Kebun Raya. Nah, jadi dapat lihat foto. waktu itu kan soalnya banyak saya dapat input bahwa teman-teman dari Bali Utara kok jarang banget sih dapat kegiatan, sorry. Karena kalau ke Denpasar pun jauh ya. Ya, karena pasar jauh segala macam. Waktu itu saya lupa namanya siapa sih ya dulu. Aktivisnya Bali Utara tuh ada satu si siapa yang sering kontak kita dulu tuh ya? Cowok tuh. Ya cowok tuh si Bang Yasel. Bukan. Bukan. Yasel. Desi. Bukan. Lupa bener namanya dulu. Lupa, Bukan mukanya bener aku ya. inget banget. Kalau Anda nonton, hubungi saya. Lupa nama. Saya juga ingat kok. Karena Anda bisa ada Kristiase in Love. Ya, jadi akhirnya kita buat di Kebun Raya karena biar teman-teman dari Bali Utara tuh bisa datang, dari Singaraja, dari Negara, mereka bisa datang, kita buatin games banyak waktu itu juga. Puji Tuhan saya punya tim Abrian, Enjoy Bro. Enjoy bro. Slogannya Enjoy Bro gitu. Jadi kita buat activity outdoor. Puji Tuhan acaranya lancar. Biasanya kan Bedugul tuh hujan misalnya atau apa. Nah, waktu itu acaranya full fun banget. Itu mungkin yang masih membekas. Waktu itu yang buat flyer, ingat banget Gurita yang buat flyer. Warnanya pink, Kristiase in Love. Tak kira warna merah layarnya Pras. Bukan. Promo. Kayaknya itu cikal bakal ini ya. Cikal bakal temu kangen itu ya. Iya, temu kangen waktu di zamannya Satria kan rencananya kan di Bedugul. Iya karena. Cuman amin seminggu atau amin apa? Karena badai, banjir. Banjir. Ya, Kalau waktu di itu. info Tabanan tuh Akhirnya pindah ke akhirnya pindah Undira. ke Undira. Ya. Di Undira pun hujan, cuman Ya, masih tapi bisa sukses diatasi lah lah. Berarti yang paling berkesan Bang Jo selama jadi pengurus tuh waktu buat Kristiase in Love ya. Kristiase in Love. Karena ada seseorang dari Bali Utara. Siapakah dia, bisa komen di kolom komentar. Kok kayak Jadi program mempertemukan. Kamu masih sayang sama Bang Jo. Bang Jo masih sayang sama pemuda Bali Utara. Oke, Pras deh. Suka dukanya selama jadi pengurus pusat itu kayak gimana sih? Suka duka pengurus pusat. Mungkin kalau mungkin nggak cuma pengurus pusat ya, karena Pras kan juga waktu periode jadi pengurus wilayah kan juga Pras jadi pengurus wilayah ya, Ya. pengurus Wilkot ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelasin deh suka dukanya. kalau selama di Kristiase lah ya gitu. Ya, Kristiase. Soalnya setiap periode itu kan pasti ada aja pergumulannya, kayak tadi Ferry juga nge-share di periodenya ada, di Bang Jo juga ada. Kalau yang saya lihat sih pergumulan itu ya paling kalau mulai dari pertama kali masuk di pengurus pusat tahun 2012 waktu itu ketua umumnya Didit, memang kita ngelihat pada waktu itu dari yang sebelum-sebelumnya 2012 itu kita mencoba untuk bagaimana Kristiase ini mulai merambah dunia digital. Makanya itu kalau teman-teman pengurus pusat mungkin cek YouTube. historinya Gmail-nya kalian, YouTube, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itu di era-era itulah kisarannya 2011, 2012-an gitu, 2013-an itu memang kita berusaha menjangkau digital platform pada waktu itu karena kita melihat sudah mulai ada kebutuhan di situ. Jadi sehingga informasi-informasi itu ketika sudah mulai teman-teman menggunakan sosial media, pelayanan Kristiase juga sudah dimulai merambah ke situ. Kemudian ketika masuk di periode 2014 sebenarnya itu sudah pergumulan dari periode sebelumnya juga ya. Yang kita lihat pada waktu itu adalah aktivasi wilayah karena beberapa teman-teman pengurus wilayah kayak Badung Selatan, Bali Timur Laut pada waktu itu memang geliatnya karena memang tidak terkoordinir. Pada waktu itu wilayahnya bisa dibilang mati ya. Makanya pada waktu itu kita mencoba mulai merangsang teman-teman untuk kayak di wilayahnya itu ayo dong dihidupin wilayah itu sampai
sampai di periodenya Satria 2016 itu baru bisa, dan puji Tuhan sampai sekarang 8 wilayah itu masih aktif kan gitu. Ya semoga teman-teman tetap solid terus. Karena pengurus wilayah itu kan memang dibentuk untuk melengkapi tugas-tugas pengurus pusat ya untuk pelayanan seluruh Bali. Jadi memang pergumulannya sih banyak di situ. Kalau wilayah kota juga, pada waktu di wilayah kota itu memang setelah selesai di pengurus pusat saya langsung waktu Bayu Bin ketua ya. Ya, waktu itu Bayu Bin dari Kasih Kudus yang jadi ketua. Memang Halo Bayu Bin. Halo Bayu. saat akan pergantian pengurus wilayah kota waktu itu memang saya berkomitmen juga dengan Bayu, kita sama-sama lah di wilayah kota. Pada waktu itu memang wilayah kota juga geliatnya lumayan sih ya. Maksudnya teman-teman juga banyak hal-hal yang baru dimulai pada periode itu. Kalau saya lihat, kalau jemaat pasti ada aja gininya, dinamikanya naik turun, semangatnya lagi kendor, lagi naik, lagi kendor, lagi naik, itu biasa gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Nah, dari kan aku lihat di teman-teman semua pakai baju kebanggaannya masing-masing nih. Nah, jadi seperti saya bangga dengan acara sendiri. Pras bangga dengan acara Temuraya 7. Bang Jo waktu itu kan jadi panitia mau ikut ya? Sebenarnya ini baju satu-satunya baju yang masih muat. Sisanya enggak. Sama banget juga baju limit. Pertumbuhannya drastis ya. Ini ukurannya L tapi ini. Dulu punya sih baju yang ini. Nah ini yang outbound. Salah megang. Sensasi. Ini 2006 ya? CLC 2006. 2006 nih. Gila. Saya juga ikut waktu itu. Cuman bajunya entah di mana. Masih remaja. Ini masih kelihatan kayak baru karena sisa bajunya yang sekitar 20 biji tuh ada di saya. Oh berarti ya baju-baju sisa-sisa itu Kak ya? Oke. Oh gitu. Iya, sama kertas segala macam masih beberapa kita pegang. Limpahan. Oh gitu. Berarti baju-baju tuh dia nggak bisa dijual lagi loh. Mana ada yang mau jual? Dijualnya di pasar. Apa? Jadi ya baju-baju reject. Dijualnya di itu loh, tempat-tempat loaan loh. Thrifting dulu. Jadi ya kita disuruh temanya hari ini pakai baju kegiatan selawas-lawasnya ya. Iya, pakai baju kegiatan selawas-lawasnya. Yang Kak Fir bawa ya yang paling lawas ya ini. Penataran 4 sampai 6 Agustus 2006. Kampung Agus Ade itu. Ya, Halo Gus Ade di belakang kamu. Ya, balik lagi kampungnya. 2006. Baru habis dilantik jadi pengurus pusat waktu itu, kegiatan pertamanya ini, kegiatan yang sebalinya ini. 2006 saya masih 10 tahun. Iya. Waduh. Tua. 2006 10 tahun ya? 96 10 tahun ya, 10 Iya. tahun. Iya, 10 tahun. Aku dulu kan sempat dengar tuh, Temuraya itu setiap tema itu punya berkelanjutan, berkesinambungan. Ya, nyambung. Waktu Disambung-sambungin. sama siapa aku ngobrol? Sama Kak Feru, sama Pras atau sama Satria? Mungkin bisa jelasin nggak? Itu memang sengaja atau memang pas aja gitu nyambung, misalnya habis Lack of Love langsung No Limit gitu. Itu gimana? Gini, kalau dilihat dari sejarahnya Temuraya itu adalah acara yang kita duplikasi dari NCYC. Australia. Ya, National Christian Youth Camp. Oke. NCYC, National Christian Youth Camp. NCYC itu adalah acara yang dibuat oleh United Church khusus untuk Asia, Australia, sampai Asia Jepang itu loh. Yang Jepang, dulu, Asia. Jepang itu masuk Asia. Maksudnya Asia Tengah, Asia Ya, Tenggara lah. ya, Pokoknya ya Asia Australia. Intinya gitu. Nah, waktu itu yang berangkat ke sana itu untuk bikin Temuraya 1 itu Blianes. Oh, Blianes Ming. Blianes Ming almarhum itu dia yang berangkat ke Australia untuk mempersiapkan dia mempersiapkan Temuraya 2. Saya lupa, pokoknya sebelum itu zamannya Mbak Diana ada yang berangkat, dan Temuraya 1 itu beli Sebas sama beli Tutkum, mereka pelopor. Beli Tutkum? Ya, beli Tutkum Bara sama beli Sebas itu 2 motor yang menurut saya sukses mengadakan Temuraya pertama di Kristiasa ini dengan tema ya beli Tutkum Bara. Kalau nggak salah beli Tutkum masih di Australia sekarang apa? Iya, masih di Australia. Karena di Australia, karena di NCYC itu temanya berkesinambungan. Maksudnya sebenarnya habis itu dari situ kakak-kakak kita tuh habis kita bisa bikin We Can Make a Difference nih, kita mau ngapain gitu. Bekal yang sekarang tuh nggak putus begitu saja temanya. Akhirnya nyambung ya sampai yang terakhir ini apa? Aku lupa dari tema Temuraya Rise ya. Temuraya 10.
Walaupun lupa juga ya, lupa ingat aku aja Temu Raya 4 tuh apa temanya lupa bener. Temu Raya 4 itu Agent of Change ya? Enggak, itu 3. 3 itu Agent of 4 Change. itu Converge. Jadi Converge. habis menjadi Agent of Nah, Change. kalau Converge itu murni temanya Converge. NCYC itu. Oh, berarti turunan kayak Iya, bawaan adopsi. gitu. Converge dari langsung. sana tuh emang kita ambil. Converse itu Nia. Iya, Iya, Mbak Nia Nia ketua ketua panitia di Nia. Bangli. Tapi sama yang lagunya itu ya apa? Theme song enggak theme songnya Converge itu Enggak, yang nggak tahu, aku we can lupa. make a change. ya we can make a change. Yang waktu di musikal Temu Raya itu, yang itu kan? Puji dia. Iya. Seluruh kamu. Gitu kayaknya ya. Blianes kayaknya nyiptain. Iya. Itu yang pertama tuh kita bisa Ya, buat itu dah. perbedaan. Oh iya itu yang pertama. Ya, itu udah bikin. Kita bisa membuat perbedaan. Tapi waktu itu beli sebas yang bikin saya ingat. Artinya mereka yang mixing apalah sih. Anes yang nyanyi. Ya. Beli Anes memang Vokalis terkenal kita. penyanyi sih. Mantap. Leadernya selalu dia. Ya, Mbok Joy itu penyanyi kita dulu. Gitu sih saya ingat saya kenapa Temu Raya tuh berkesinambungan dengan harapan gitu. Walaupun pada faktanya pesertanya nggak nyambung ya, nggak berestafet tuh nggak murni estafetnya baik. Karena kan nggak selamanya Iya, juga nggak mereka jadi pemuda kan, Iya. mungkin ada yang sibuk kerja. Jadilah Teladan itu Temu Raya 3. Tiga. Agent of Change Agent of temanya. Change. Theme songnya Jadilah Teladan. Itu ketua panitianya si ini ya. Mbok Princess. Mbok Princess yang berangkat ke Australia soalnya sama beli Komang Strong. Mangstrong. Ya. Strong. Agent of Change 007 2007. 07. Ya. Tahu ya masih ada sih fotonya berapa. Iya, aku yang buat flyernya. Aku bagian pullback dog gitu. Sama Umbu. Sama Umbu. Umbu bilang apa nih buat gambarnya nih? Udah buat gambarnya James Bond aja. James Bond benar. Keren. Itu pakai manual. Oh, buat manual tuh. Iya, aku buat pakai. manual kayak cat pilok kayak. Ya, aku waktu itu minta anak-anak Kristias Widi Satyo tak bilang ada yang mereka suka buat apa namanya yang itu mural. Tak bilang nih buatin nih mural depan nih buat gini. Di situ kayak gitu tuh sama Widi Satyo gitu. Ada si Danang. Temu Raya 6 Keep Shining ya. Keep Shining. Ya, Temu Raya 6. Temu Raya 6. Temu Raya 5 apa sih? Temu Raya 5 itu Temu Raya Light 5. Yang Glow in the lagunya Dark. Katy Ya Perry. itu Brian Ya, yang dia Katy ketua. Perry. Brian ya? Brian ketuanya ya? Ya, Brian. Brian Ya, ketua. ketua panitianya Brian. Itu Glow in kita the Dark. ngambil lagunya si Katy Ya, Perry. theme songnya Firewalk-nya Katy Perry. Fireworknya Katy Perry. Tapi yang pasti yang paling Kak Ferry ingat kan Temu Raya 7 kan. Temu Raya 7 enggak juga sih. Itu gini tuh, nyindir. Nah, tapi jujur ya, Bisa diam aja. karena Saya diam aja. nggak tahu ya Saya juga dia. dari antara kalian nih kalau saya ngikut sampai Temu Raya 8 murni ikut 1, 2, 3, 4, 5 semua saya ikutin itu 6, 7, 8 9 enggak 10 enggak tapi semua Temu Raya tak ikutin. Yang jujur yang paling berkesan ya mungkin di zamannya ya nggak bisa kita bilang the best sih karena di masing-masing era itu punya terbaiknya masing-masing. Tapi yang paling berkesan saya jelas Temu Raya 1 yang paling berkesan. Itu pertemuan sampai kita penuh sesak di dalam aula WNK itu. Ada kok videonya masih ada dan kita kalau elektif tuh kita pinjam sekolah yang dekat danau kita Di ke arah sana. SD. Jadi kita minjem sekolah SD. Jadi Saking nggak bisa nampungnya ya. ya karena nggak memungkinkan bikin elektif tuh di WNK waktu itu karena belum kayak sekarang ya. WNK-nya sih mudah jenengnya gitu sih, tapi kan kita mau suasananya kelas-kelas. Jadi kita tuh benar-benar di SD, minjem SD. Karena pertama kali mungkin ya, jadi antusiasnya banyak. Wah luar biasa itu ada katakan cinta juga langsung di sana. Wah pokoknya seru dah. Jadi kita benar-benar ya kalau emang suka ya di tengah-tengah itu kalian tahu kan antara sinagoge sama ini kan ada biasa Tempatnya Hello Dia Pujilah, Ya, tempat-tempat bikin. Nah di sana kalau emang suka sama cewek udah gitu bakalan ditungguin sama teman-teman dan yuk nembak Asik. sih. Kak Ferry pernah? Enggak sih. Perry nggak di Temu Raya dia. Ditonton loh ini. Biasa sini. Aku diam. Aku diam. Ini nanti di. Enggak bilang Perry nggak Temu Raya, mungkin di tempat lain maksudku. Oke next topik. Ya emang Kak Ferry ini cuman doyan ngawinin orang aja, kawin. Ngawinin orang enggak? Enggak gini. Ngawinin orang. Nikahin orang. Cuma nikah sendiri. Mengurus pernikahan orang. Mengurus pernikahan orang. Enggak lah. Tapi pernikahannya sendiri tidak pernah diurus. Karena nanti banyak yang akan ngurus, saya yakin. Amin. Saya siap. Amin. Saya siap, Pak. Mau nyanyi 1-2 lagu, siap.
Coca-Cola Bangjo nanti langsung. Saya coba. siap untuk ngajak teman-teman kreasi kreatif bila perlu live streaming Facebook, Mantap, oh. kirim ke Humas Denpasar itu, taruh di Ada jejak digitalnya, saya minta. Kalau perlu baliho. Baliho. Buat baliho nanti. di koran-koran. Kita ini juga. kan bahasnya Kristiasa, apa yang personal sih? Kan tadi soalnya sebut soalnya. Enggak, itu kan acaranya. Oh iya, acaranya. Bukan Siap. personalnya. Temurai 1 berarti ya. Ya, oke gitu lah. Nah, Temurai 1 yang Kalau perbandingan Temuraya 1 dan Temuraya 7 gimana, Pak? Temuraya 7 itu yang kapan ya? Di mana aja ya? 7 itu di kan 15. Temuraya 7 itu di WNK. Ya, kan Kak Ferry dari Temuraya 1 kan mungkin masih ingat ketua panitia. Temuraya 7 juga Temuraya masih ingat 1, ketua panitia kan. Ketua panitianya langsung Mbak Diana waktu itu, ketua umum langsung. Temuraya 2 ketua panitianya Blianes, Temuraya 3 itu Mbak Princess, Temuraya 4 Mbak Nia, Temuraya 5 Brian, Temuraya 6 Pras, Temuraya 7 Temuraya 7 siapa ya? Ketua 2 aku. Oh Dipa. Wah Bukan ini. ya? Oh Temuraya 8 Dipa. Temuraya 7 siapa ya? Oke, teman-teman. Siapa ya? itu jadi kuis nanti mungkin ya. Ya, boleh. Jadi mungkin jadi kuis aja, jadi kuis. Jadi Temuraya 7 Oke, teman-teman. Ya, jadi kuis. Temuraya 7 aku lupa benar sumpah. Enggak itu benar aku lupa. Temuraya Oke, karena aku pikir Temuraya 9 ya. ya karena Kak Ferry mukanya sudah merah. Mungkin Panas. Disemprot ini apa sih? ya teman-teman, karena waktu juga sudah mau habis, Ya, jadi lanjut. apa namanya, kita minta apa pesan-pesan terakhir deh untuk Kristiase sekarang dan ke depan dari masing-masing kalian. Dari yang paling kiri dulu deh, dari Prastudio. Tetap menjadi pelayan yang setia. Asik. Nggak tahu sih kita generasi sekarang juga soalnya ya. Iya, gue ngasih quote nanti Oh, kayak masih ya? bapak-bapak gitu loh. Apalagi saya bapak-bapak ngasih quote. Ibarat kopi, Cie. sepahit-pahitnya kopi, yang suka kopi ya, sepahit-pahitnya kopi, habis minum kopi pasti senyum. Belum pernah sih. Aduh, pahit samping. Kak Ferry jangan deh gitu Ya, sih, kali maksudnya. mau tadi dikerjain lu. Kasih Bang Jo ngomong. Jadi sepahit-pahitnya tantangan yang kita hadapi sekarang itu pasti ada tujuan dan hasil yang manis di belakangnya. Jadi pergumulan sekarang mungkin ya baik dari pelayanan segala macam mungkin kita lagi terkendala banyak hal. Ya. Pahit lah itu semuanya kan, ya. Tapi justru itu membuka cakrawala teman-teman semuanya biar bisa berkreasi yang out of the box sehingga bisa menjadi berkat bagi adik-adik yang di bawahnya. Jadi usahakan walaupun sekarang kita terbatas semuanya masih online, jangan sampai generasi yang sekarang itu remaja itu keputus, kita nggak ada punya activity ya, semuanya mesti dibuatkan sesuatu. Bagus lah, jadi karena ada digital ministry dan segala macam itu hal yang sekarang yang mungkin orang lebih mainnya mainnya digital semua ya. Jadi ya Kalau Kak Ferry apa ya? Memang zaman ya kebetulan pandemi sih sebenarnya ya. Jadi ya memang nggak bisa ketemu fisik. Nah kalau masalah digital, saya yakin generasi sekarang jauh lebih menguasai dan lebih paham itu dibanding kita di zaman kita. Justru dengan digital ini orang bilang terbatas ketemu, enggak juga. Justru semakin luas kita bisa ketemu dengan metode apalah kayak pakai Zoom lah apa segala macam kan justru kita bisa ketemu dalam satu waktu dimanapun dan kapanpun kita bisa. Saya nggak tahu mesti gimana lagi, kita berdoa aja lah supaya pandemi ini cepat berakhir dan teman-teman bisa kumpul fisik sekali waktu. Amin. Nah kalau saya mungkin cuma bisa ngusul karena menurut pandangan saya sendiri jumlah pemuda itu fluktuatifnya lumayan. Ya, kayak saham gitu ya. Kayak saham lah. Ngomong saham nih ya. Lagi dia banyak, lagi dia sedikit, lagi dia banyak. emiten Jadi mungkin kalau yang pengurus sekarang prediksilah juga demografi kita ini pemuda nanti di selesai masa pengurusan kalian tuh seberapa sehingga teman-teman mengestafetkan itu lagi jadi lebih gampang. Kita bakalan gini loh. Nanti kesannya bakalan sepi loh. Pernah kita ngerasa gitu soalnya sepi, rame, sepi banget, rame lagi gitu. Nah, itu lonjakannya nggak enak. Maksudnya biar ya rata-rata lah. Karena jumlah pemuda kan bergantung pada kelahiran di jemaat. Ya, makanya kan kita nggak bisa menyuruh orang banyakin bikin anak itu kan nggak gitu. Tapi yang kita bisa antisipasi adalah sistemnya kita. Bahwa kita tuh gimana mengestafetkan yang kemarin ini mungkin kakak-kakaknya yang sekarang ini udah nggak pemuda lagi supaya kita ini tetap maksudnya semangatnya masih ada di walaupun sedikit orang, jangan kecil. Bukan nggak sukses ya. Kalau dulu ya jelas bikin acara offline sukses nggak suksesnya banyak
banyak peserta. Tapi begitu demografinya turun, ya kan kita nggak Mungkin mungkin lebih cari ke ya, kualitasnya daripada kualitinya kuantitasnya. ya. Makanya dari itu biar generasi muda Iya. yang berkesinambungan nikahlah banyak-banyak Iya. pakai MK Entertainment. Betul. Ya. Tetep. Karena Entertainment. jumlah pemuda, jumlah kelahiran itulah yang menentukan jumlah pemuda, teman-teman. Itu Jadi nih, ini tahun berapa nih pandemi 2020 2021 ya? 2019. Ya 16 tahun lagi itu pemudanya banyak kok. Ya. Ya karena pandemi nggak ada kerjaan. Nah, Gak gitu juga. coba Kak. aja hitung 2020. Masa berharap orang untuk hamil di luar nikah supaya MK Oh enggak Entertainment gitu. laku? Maksudnya sekarang kan yang nikah pun ada adik-adiknya banyak. Pemudanya banyak. Ya, teman-teman. Jadi yang kayak kita bilang tadi, jumlah kelahiran itu menentukan sekali pada tingkat jumlah Iya. pemuda berikutnya. Jadi kalau mau peserta temu raya 2045 misalnya jumlahnya 500, buatlah anak yang banyak. Ya, Bagi udah gitu. nikah. Kalau yang udah nikah ya, kalau yang belum ya tahan dulu. Kayak Yosa Ya, tuh tolong ditahan dulu. Ya nggak, maksudnya kita itu akan menghadapi begitu pemuda. Karena pemuda yang paling aktif. Kalau kaum bapak, kaum ibu nggak bakalan terlalu ngurus, dia jumlahnya banyak. Tapi karena kegiatan dia nggak se ekstrim yang kita buat sekolah minggu apalagi. Oke, kakak-kakak, Kak Ferry, Bang Jo, Kak Pras, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Thank you sudah Thank you, diundang. kita udah diundang. Terima kasih banyak. Saya tahu teman-teman semua sibuk, cuman bersedia untuk datang di podcast luar biasa. Ya teman-teman, terima kasih sudah nonton podcast ini dan juga Krisasa Kreatif juga mengucapkan terima kasih banyak kepada MK Entertainment yang sudah mensponsori podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.